Tanya. Ada? Hah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma dzakirna wa fahimna ma lam nafham rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bisalihin wa faqina fiddin wa fahimna hadzal kitab amin ya rabbal alamin. Tampak itu. Adapun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, barang siapa yang memudahkan dan meringankan akan sembahyang, niscaya disiksa oleh Allah Ta'ala akan dia dengan 15 siksa. Orang yang memudah-mudahkan sembahyang, orang yang meringankan sembahyang, bukan bermakna enggak sembahyang. Sembahyang, tapi dimudah-mudahkan. Maknanya tinggalkan daripada pekerjaan yang sunat dalam sembahyang, menunda-nundanya waktu sembahyang, atau tidak serius dalam melakukan sembahyang dan riui sembahyang. Ya. Tapi istilahnya menyepelekan. Gece. Ya. Maka Allah Ta'ala akan menghukumkan orang tersebut dengan 15 siksa. 6 siksa daripadanya itu pada dunia, dan 3 siksa tatkala mati, dan 3 siksa tatkala keluar ia daripada kuburnya. Baik, badungkah? Tinggal badung. Dan pada setengah riwayat bertemu ia dengan Tuhannya. Tatkala bertemu ia dengan Tuhannya. Adapun 6 siksa yang mengena akan dia pada dunia, maka yang pertama, ditinggalkan berkat pada umurnya. Allah cabut keberkatan umurnya. Artinya umur yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, baik umur itu panjang ataupun pendeknya, maka untuk ketaatan dalam beribadah tidak ada. Umur itu lebih condong kita habiskan kepada barang yang sia-sia. Umur itu kita habiskan kepada barang yang tiada bermanfaat pada agama. Umur itu kita habiskan kepada barang yang tidak diperintahkan oleh Allah. Di mana ada permainan baru, di situ ada kita. Kuat yang rupanya nak dia. Lagi sampai dia. Sehingga habislah masa kita dengan tiada bermanfaat pada agama. Habislah masa hidup kita pada barang yang tiada diperintahkan oleh agama. Terlewatkan umur kita dengan sia-sia. Sangat sedikit umur yang kita gunakan kepada agama. Semayang. Bukan bermakna tidak semayang kita lakukan. Ya itulah main-main. Adapun meringan-ringankan, memudah-mudahkan semayang. Kemudian yang kedua, menyapu Allah Ta'ala akan tanda orang yang saleh daripada mukanya. Allah Ta'ala hilangkan tanda-tanda yang saleh, tanda-tanda kesalehan kita pada muka kita, pada wajah kita. Dan yang ketiga, tiap-tiap amal yang dikerjakan tiada diberi pahala atasnya. Beramal, tapi pahala tidak dia dapat. Tidak.
dia dapatkan. Dan yang keempat, tiada diangkat doanya kepada langit, yakni tiada diijabahkan doanya. Dan yang kelima, benci dan marah akan dia oleh segala makhluk pada dunia. Dan yang keenam, tiada ada baginya bahagian daripada doa orang-orang yang soleh. Tidak dia mendapatkan doa-doa orang-orang yang soleh. Dan adapun 3 siksa yang mengena akan dia pada ketika matinya. Yang pertama, mati ia dalam keadaan hina. Orang-orang yang meninggalkan solat, orang-orang yang meringan-ringankan solat, mati dalam keadaan hina. Dan yang kedua, mati pada hari lapar. Mati dalam keadaan orang mati memang merasakan lapar yang bersangatan dan merasakan dahaga yang bersangatan. Bila mana rasa mati itu kita rasakan dengan lapar dan dahaga, maka pada ketika itulah datangnya syaitan untuk menggoyangkan iman kita, untuk memperdayakan kita, supaya kita mati dengan meninggalkan iman, supaya mati kita dalam keadaan kafir. Kalau masa hidup kita saja kita tergoda, terlena dengan sedikit cuplikan harta, sehingga dengan hal yang demikian kita meninggalkan solat, kita meninggalkan ibadat kepada Allah hanya gara-gara sedikit usaha. Bagaimana kita saat hendak mati, yang merasakan bersangatan lapar dan bersangatan dahaga? Tidak sedikit kemungkinan kita akan terpengaruh dengan godaan tersebut. Dan bila mana kita terpengaruh sedikit saja, kita timbul keraguan kita kepada Allah. Maka sangat ditakutkan mati kita dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan kita dalam kehidupan kita selalu kita mendoakan agar kita matinya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Bila mana godaan itu tiba, kita timbul keraguan, bahkan kita menduakan Allah tatkala mati kita. Na'udzubillah min dzalik. Sungguh mati dalam keadaan kafir, ya Allah. Yang tahu itu hanya kita dan Allah. Tidak taat kepada Allah, lagi taat kepada Allah. Tapi kita tidak tahu bagaimana kejadian setelah mati itu, bagaimana kejadian tatkala mati itu. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Maka persiapkanlah, kuatkan akidah kita, kuatkan iman kita selagi kita masih ada. Jangan sampai kita terpengaruh dengan suatu hal kepada yang musuh dunia, sehingga kita menukarkan dunia itu dengan akhirat kita. Kemudian yang ketiga, mati dalam keadaan dahaga. Sebutkan dalam suatu riwayat, bila mana seseorang tatkala mati, jikalau diberikan minuman akan dia sekalian air laut di dunia ini sekalipun, tiada memuas daripada dahaganya. Segitu parahnya haus tatkala hendak mati. Dalam keadaan tersebutlah datang syaitan menentengkan semangkuk air, menawarkan kepada kita, hai fulan, engkau merasa dahaga yang bersangatan. Aku ada semangkuk air,
Maukah engkau ayat ini kuberikan kepadamu? Otomatis kita menjawab mau. Karena kita dalam keadaan dahaga yang bersangatan. Bahkan disebutkan saat hendak orang mau mati tersebut, dadanya panas, terbakar hatinya. Sangat-sangat dibutuhkan bantuan, sangat-sangat diharapkan daripada minuman tatkala ia merasa hendak mati. Bila mana kita menjawab mau daripada godaan tersebut, daripada tawaran iblis laknatullah, maka dia tidak mau memberikan itu dengan cuma-cuma. Dia memerintahkan kita untuk mengatakan bahwasanya dunia ini adalah kekal. Allah Ta'ala adalah tidak usah. Allah Ta'ala adalah berganda, tidak tunggal. Dia ingin mengajak kita untuk mengikrarkan bahwasanya Muhammad itu adalah kadzib, sulit, penipu. Kita disogok dengan semangkuk air. Bila mana kita terpedaya, bila mana kita mengikuti daripada perkataan iblis laknatullah tersebut, fasidlah iman kita. Maka tiap-tiap Jumat khatib selalu mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kan selalu diingatkan oleh khatib, hai orang-orang yang beriman, takutlah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Jangan mati, hai orang-orang yang beriman, kecuali engkau dalam keadaan Islam. Artinya mati kita dalam keadaan husnul khatimah, bukan mati kita dalam keadaan su'ul khatimah. Maka selagi mana kita ada umur, selagi mana kita masih diberikan kesehatan dan keimanan oleh Allah, lakukan sholat. Jangan pernah meremehkan dan meringan-ringankan sholat tersebut, karena bahayanya menanti kita tatkala kita meninggalkan dia. 6 perkara dalam dunia, 3 perkara tatkala kita hendak dan 3 perkara lagi Pak 3 perkara itu belum pulang. Dan ada pun 3 siksa yang mengena akan dia dalam kuburnya. Maka yang pertama dipicik Allah Ta'ala atasnya akan kuburnya hingga berselisihlah tulang rusuknya. Dalam kubur orang yang tidak sembahyang disempitkan oleh Allah Ta'ala akan kuburnya itu. Dihempit kita oleh bumi sehingga berselisih tulang rusuknya, yang tulang rusuk kiri menyatu dengan tulang rusuk kanan. Tulang rusuk kiri kanan. Saat dihempit bumi mereka akan menyatu. Bila orang yang tidak sembahyang, sehebat apapun jabatan kita, sehebat apapun pekerjaan kita, seindah apapun rupa kita, sebanyak manapun gaji kita, setinggi apapun pangkat kita, bila kita tidak sembahyang, kita di sisi Allah lebih rendah daripada binatang. Bila tidak sembahyang, derajat kita di sisi Allah lebih rendah daripada binatang. Nayu binatang. Ada harga. Siapa bilang? Kambing bandot 2.500.000 harganya. Bandot tak pernah mandi. Tapi orang yang tak sembahyang mandi pakai minyak wangi lebih berharga kambing bandot. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin.
Kata Allah, sungguh manusia itu dijadikan oleh Allah Ta'ala dengan makhluk yang paling sempurna. Umaradallahu asfala safilin. Kemudian Allah Ta'ala kembalikan mereka kepada tempat yang rendah-rendah. Lalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali mereka yang diangkatkan derajatnya oleh Allah, orang-orang yang melakukan amal yang sah. Bila mana tidak kita kerjakan, maka derajat orang tersebut lebih rendah daripada binatang. Moga Allah yang mengajar. Dan yang kedua, dibalakan atasnya api yang berenyak-renyak ia di dalam bara api malam dan siang. Allah Ta'ala bukakan kuburan kita lubang daripada lubang neraka. Tanya-tanya yang piuk-piuk kok waterin apa kok ada jaro ada budak pek merasa panas sakit, tapi Allah Ta'ala bukakan lubang neraka dalam kuburan bagi orang-orang yang meringan-ringankan semayang. Dan yang ketiga, dikerasi Allah Ta'ala atasnya ular yang besar dan dinamakan akan dia Syaja'ul Aqrab. Dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam kubur kita seekor ular. Yang ular tersebut dinamakan dengan Syaja'ul Aqrab. Kalau sekarang kita digigit aja sama ular-ular biasa yang hanya luka tanpa berbisa, lukanya saja tumbuh mungkin sampai seminggu. Bagaimana sempat ular Syaja'ul Aqrab menggigit kita? Yang mana diceritakan Syaja'ul Aqrab itu? Yang matanya itu berniaga akan sesuatu yang membinasakan akan agamanya, atas kata Imam Ghazali, daripada api dan kukunya daripada besi yang panjang, tiap-tiap kukunya perjalanan sehari. Mata ular tersebut terdiri daripada api, dan ular tersebut kukunya terdiri daripada besi, panjang kukunya itu perjalanan sehari. Maka katanya, akulah Syaja'ul Aqrab, dan suaranya seperti guras yang keras. Suara daripada ular tersebut seperti gurah. Sebut daripada gurah ada yang mentafsirkan seperti petir. Ya, lagi itu gelanting. Dan katanya telah menyuruh akan aku oleh Tuhanku bahwa aku pukul akan dikau atas mensia-siakan sembahyang subuh hingga waktu zuhur. Artinya sembahyang subuh, sembahyang, tapi qadanya subuh pada waktu zuhur masih dihukumkan oleh Allah. Bagaimana dengan tidak diqadaya dan mensia-siakan zuhur dan mensia-siakan sembahyang zuhur daripada zuhur hingga asar? Dan aku pukul akan dikau atas meninggalkan sembahyang asar daripada asar maghrib, dan aku pukul akan dikau atas meninggalkan maghrib daripada maghrib ke isya, dan aku pukul akan dikau daripada mensia-siakan sembahyang isya daripada isya kepada subuh. Tiap-tiap kali pukul itu tenggelam dia daripada bumi yang tujuh, ya, daripada bumi 70 hasta. Maka masuk akan pukulnya ke bawah bumi dan dipukul akan dia. Maka disiksanya di bawah pukul itu hingga hari kiamat. Ya, na'udzubillah. Itulah daripada siksa-siksa orang yang meninggalkan solat dan meninggalkan solat. Akan dihukum oleh Allah Ta'ala mulai daripada dunia datang kepada kuburan hingga bangkit daripada kuburan. Dan mengadab oleh Allah Ta'ala kubur, daripada adab kubur difitnah dan difitnahkan akan dia.
Begitulah hukum, begitulah dosa bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Begitulah dosa, begitulah siksa bagi orang-orang yang meringankan sholat. Dan tiada kebaikan bagi mereka, bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Tidak ada hal dan tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sembahyang. Apapun keadaan, bagaimanapun kondisi dan situasinya, sakit menurut sakit, kita lakukan sholat. Yang namun tidak ada suatu yang membolehkan meninggalkan sembahyang. Jadi kiranya ada yang boleh bertanyakan, boleh dipertanyakan kembali. Ada kira-kira? Ada yang mau dipertanyakan, boleh? Kalau tidak ada, kita pada di sini. Wallahu a'lam bishawab. Illahil bil ma'af. يا لطيف لم تزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل قلت بنا فيما يا لطيف لم تزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين سبحان من عدا وجل وبرئ من الوجل وقضى لكل بالآجال سائر خلقي أجمعين يا لطيف لم تزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين نسألك الرفع البلاء بسر طه المجتبى والآل أرباب الحجاب وصحبه المجاهدين يا لطيف لم تزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا
من المخبتين يا لطيف لم تزل قلت بما فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين من ماضي وغابر كشيخ العبد القادر من خص بالسرائر من العباد الصالحين يا لطيف لم تزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين ثم فقيه سيدنا والعيد روس فخرنا وسائر أسلام
أجبت المرسلين محمد سيد الجابر يا لطيف لم تزل اكتبنا في بلدا إنك لطيف لم تزل اكتب بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل اكتب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اكتب بنا والمسلمين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد